kita lanjutkan. Ini mengenai metode simplex ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari ya, untuk mencari nilai suatu optimum ya, baik itu optimumnya bisa minimum atau maksimum ya, ditentukan dari fungsi objektif ya. Jadi kalau fungsi objektif di sini akan dibuat secara umum seperti ini ya. Jadi kalau hanya satu variabel berarti hanya x1 saja ya. Kalau dua variabel x2 dan seterusnya. Jadi kalau ada n variabel maka kita bisa membentuk fungsi objektifnya seperti ini ya. Dan constraint ya, ini constraint. Jadi constraint misalnya kalau persamaannya itu banyak, variabelnya banyak, lebih dari 3 aja. Kalau kita menggunakan metode yang biasa, itu agak sulit ya, karena persamaannya banyak, variabelnya banyak. Ya. Kadang-kadang sulit untuk menggambarkannya. Nah, bagaimana menyelesaikannya kalau multifungsi begini ya? Yaitu dengan menggunakan di sini ada suatu metode namanya metode simplex. Kita akan pelajari itu. Ya, jadi secara umum fungsi objektif digambarkan seperti ini. Ya, constraint-nya atau batasannya ya seperti ini. Ya, di mana A dan B itu adalah tidak negatif. Ya. Nah, biasanya kita untuk mencari nilai optimum ya, baik minimum maupun maksimumnya. Ya, oke, jadi kita pelajari langsung aja metodenya ya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh satu mengenai metode simplex ya. Jadi ini adalah fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya adalah mencari nilai maksimum daripada z sama dengan 5x1 dan 4x2. Jadi ada dua variabel ya. Nah, yang dibatasi ya oleh 3 persamaan ini. Ya. Jadi solusinya harus memenuhi 3 persamaan ini. Ya, jadi ini lebih kecil semua ya. Lebih kecil semua jadi memenuhi metode simplex aturannya di sini ya. Oke ya. Ya. Jadi ini lebih kecil. Nah, sekarang bagaimana ya? Jadi di sini kita menggunakan menjadikan ini suatu metrik ya. Jadi kan metriknya ini variabelnya kan ini sama satu ya. Sini satu kan ya. Jadi di sini akan bentuk kalau kita buat seperti ini 1 1 2 1 min 3 1 ya. 20 35 12 ini kita masukkan ke dalam kolom R ya. Dan Z-nya fungsi objektifnya 5 4 ya. 5 4. Jadi ini kenapa ini min ya? Jadi X1 dan X2 nya kita taruh di sebelah kiri ya. Jadi min 5x1 min 4x2 gitu ya. Jadi Z min 5 x1 min 4 x2 ya gitu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi di sini ya. Jadi kalau kita buat metriknya jadi min 5 min 4 z-nya 1. Nah, di sini ada S. S itu adalah slack variable. Ya. Dinamakan dengan slack variable. Jadi ada karena persamaannya ada 3, di sini ada 3 slack variable, S1, S2 dan S3. B itu adalah basic variable. Ya. Jadi basic variable adalah disebut dengan basic variable. Nilainya tidak 0 di sini. Dalam hal ini. Ya. Jadi kalau misalnya X1, X2 0 ya. X1 dan X2 0. Ini kan sama saja kalau yang baris pertama ini. Ya, baris pertama ini. Ya.
Ini kan sama saja X1 gitu ya, plus X2 plus S1 plus S1 gitu ya, sama dengan 20 gitu ya. Jadi 20. Ini yang baris pertama. X1, X2, S1. Jadi kalau X1-nya 0, X2-nya 0, maka S1-nya adalah 20. S1 20. Ya, begitu juga yang lain. Ya, untuk yang pertama, yang kedua juga gitu. 2X1 ya, ditambah X2 gitu ya, plus S2. Nah, persamaan yang kedua nih ya, sama dengan 35 ya. Jadi kalau X1 dan X2 nya itu non variabel ya, jadi kalau 0 itu disebut dengan non variabel ya. X1 dan X2 0, maka S2 nya adalah 35 ya, karena S2 ini tidak 0, S1 tidak 0, maka dia disebut dengan basic ya. Jadi yang ada di sini ini adalah basic variabel, nilainya tidak 0 ya, nilainya tidak 0. Oke ya, jadi dalam hal ini untuk yang pertama S1, S2 dan S3 itu tidak 0 ya. X1 dan X2 ini masuk non basic ya. Nah, sebentar, salah panjangan ya. Jadi ini non basic, non X1, X2 nya non basic ya, non basic. Jadi non basic itu nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kalau X1, X2 0, maka S1, S2 dan S3 itu tidak 0. Maka S1, S2, S3 itu masuk variabel basic ya. Untuk ini namanya BTS ya. Jadi BPS ya. Basic Visible BPS ya, ya. Oke ya. Ini basic visible awal ya. Basic visible solution. Basic visible solution awal yang pertama adalah ini ya. Oke ya. Nah, langkahnya adalah, ini agak panjang sebenarnya, ini disingkat ini sehingga menjadi seperti ini ya. Langkahnya dengan menggunakan operasi row, elementary row ya, dengan cara nah ini caranya agak panjang ya. Jadi daripada coret-coret di sini ya, ruangannya terbatas, saya sudah sediakan ruangan untuk menjelaskan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu bagaimana ya, dengan menggunakan metode simplex ya. Kita lihat di tab, ini saya sudah siapkan di tab di sini ya. Jadi awalnya ini ya, ini adalah bentuknya seperti ini ya. Ya, seperti yang tadi ya. Nah, ini S1 slack ya, slack variabel S1, S2 dan S3 slack variabel ya. Jadi S1, S2, S3 masuk dalam kolom B. B ini kepanjangan daripada basic variabel ya. Basic variabel yaitu variabel yang tidak 0. S1, S2, S3 tidak 0. X1, X2 awalnya itu 0 ya. Jadi kalau X1 dan X2 0, maka S1 nilainya 20 gitu kan.
seperti yang sudah dijelaskan tadi, S2 35 dan S3 12. Z ini adalah persamaan objektif, ya. Objektif. Oke, lanjut ya. Jadi apa langkah pertama ya di dalam metode simplex ini ya? Jadi pertama kita adalah menentukan entering variable. Ya. Jadi entering variable adalah mencari yang paling negatif di persamaan ini, persamaan optimum ini. Ya. Di sini variabel di indikatornya ini ya. Di indikator kita lihat yang paling negatif atau most negatif. Ya, ada di sini. Nah, kolom ini kita jadikan sebagai entering variable. Jadi X1 ini kita jadikan entering variable. Nah, di dalam kolom ini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, mana yang kita mau jadikan? Ya, kita pertama menghitung quotient-nya. Ya, quotient. Jadi quotient ini 20 dibagi 1. Ya, yang jadi entering variabelnya ini kan. Karena menjadi entering variabel ini 20 kurang bagi 1, 20, 35 bagi 2, 35 per 2, 12 per min 3, nggak bisa. Ya. Jadi itu bukan no quotient. Ya. Jadi di sini harus tidak negatif. Ya, karena ini negatif berarti no quotient. Ya. Nah, sekarang dari dua quotient ini kita cari yang paling kecil. Ya, 20 sama 35 per 2 kecilan yang ini kan. Maka baris ini ya, baris ini ya, dia menjadi variabel departing ya. Jadi di dalam baris ini dan kolom N ini berarti yang ini kita jadikan pivot ya, namanya pivot ya, pivot gitu ya, istilahnya pivot. Oke ya. Jadi pivot ini dia akan mengenolkan yang bilangan-bilangan yang di atas dan di bawahnya tidak ada. Ya. Oke. Di bawah dan di atasnya. Tapi untuk mudahnya ini kita jadikan satu dulu. Ya, pivot ini kita jadikan satu ya. Ya, supaya jadi satu gimana? Jadi kali setengah. Ya. Jadi operasinya adalah setengah R2. Jadi satu baris ini kita kalikan dengan setengah. Hasilnya seperti ini. Ya, 2 bagi 11 ya, dan seterusnya ya. 35 per 2. Ya, yang lainnya tidak berubah. Oke. Nah, kalau sudah ini menjadi satu, dia akan mengenolkan yang baris pertama dan baris ke-3 dan ke-4 dengan menggunakan operasi baris gitu ya. Oke ya. Jadi untuk mengenolkan yang ini baris pertama ya, perintahnya min 1 R2 ditambah R1 gitu kan. Jadi yang baris kedua ini tidak berubah ya. Yang berubah baris pertama akibat daripada yang operasi ini yang menghasilkan ini. Ya, untuk merubah ini ya ini langsung ya, karena kalian sudah belajar sebelumnya mengenai elementary row operation ya. Jadi langsung saja untuk mengenolkan baris ketiga dengan menggunakan ini ya, karena sini min 3 jadi lawannya adalah 3 dikalikan baris yang menjadi pivotnya yaitu R2 ditambah baris yang akan kita nolkan yaitu R3, hasilnya ditaruh di R3, R2 tidak berubah gitu ya, hasilnya adalah ini. Oke. Nah, untuk mengenolkan ini kan ini min 5, jadi lawannya adalah 5 ya, 5 kali baris yang menjadi pivot ditambah baris yang mau kita nolkan yaitu R4, hasilnya ditaruh di R4.
Itu seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi tugas ini sudah selesai karena atas dan bawahnya sudah menjadi 0. Ya, sehingga kita akan memperoleh tabel BFS yang baru. Ya, tabel BFS yang baru, Basic Visible Solution. Ya, Basic Visible Solution. Jadi karena ini S2 ini, ya, ini kita departing variabel, ya. Ini variabel ini kita depart dengan apa? Dengan X1, ya. Karena X1-nya ini menjadi tidak 0, ya. Jadi X1-nya menjadi, bentar. Oh, ini ada yang salah nih, ya. Seharusnya ini X2 jadi X1 ini. Salah ini, ya. X2 jadi X1 ini. Ini harusnya X1. Ini S1. Oke, maaf ya. Ini S1. Oke, gitu. Jadi yang di departing yang ini. Yang ditendang, ya, dibuang S2 menjadi X1 karena X1 sebagai entering variable. Ya. Nah, terus ini kita lakukan hal yang sama, ya. Ini kan tabel DFS yang baru nih, ya. Lalu di dalam indikator ini kita cari yang paling negatif. Masih adakah? Yang paling negatif adalah ini. Min 3/2 ini positif. Maka kolom ini menjadi entering variabel berikutnya, ya, selanjutnya. Lalu kita hitung quotientnya, ya. 5/2 per setengah. 35/2 per setengah, ya, per entering variabelnya, ya, kolom entering variabel. Nah, sehingga kita dapat mana yang paling kecil. Ini 5, ini 35, ini 254/3, berarti yang kecil adalah ini, kan. Nah, ini berarti baris pertama kita jadikan sebagai variabel departing, yaitu S1. S1 akan kita tendang menjadi X2. Ya. Lalu kita lakukan operasi yang sama, operasi row elementary, ya. Proses yang sama. Jadi ini bisa kita jadikan 1 dulu dengan cara mengalihkan 2, bisa, ya. Lalu mengenolkan yang di bawahnya. Atau di sini di dalam tulisan ini dia mengenolkan ini dulu, ya, yaitu dengan 1R1 plus R2, ya. Ini dikali minus ditambah R2, hasilnya taruh di R2, sehingga ini 0, kan, ya. Lalu setengah ini mengenolkan 5/2, nah, ini, sehingga di bawahnya menjadi 0. Oke, ini juga berubah, ya, berubah semua oleh perintah ini. Nah, ini kan setengah ini kita jadikan 1. Nah, dengan cara mengalihkan 2. Baris pertama dikali dengan 2, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita mendapatkan selesai, kan, karena dia ini yang menjadi pivotnya, ini kan pivot nih. Nah, ini menjadi pivot nih yang saya kasih merah. Ini pivot, ya, pivot baru. Kalau tadi kan pivot yang ini, sekarang pivotnya yang ini. Pivot yang baru. Oke, nah pivot ini tugasnya mengenolkan ini, dan ini, ya. Karena di atasnya nggak ada di bawah semua, ya, berarti ini. Sehingga kita peroleh seperti ini, ya. Supaya ini menjadi setengah dikali dengan 2 semuanya, ya. Sehingga menjadi seperti ini. Oke, jadi dia sudah selesai. Lalu dia akan menghasilkan suatu tabel baru lagi, tabel BFS. Di sini yang tadinya S1 dia akan menjadi X2, ya. Yang tadinya ini kan tadi X1 di departing menjadi X2 karena entering variabelnya adalah S2. Oke,
Jadi selanjutnya kita cari lagi indikator yang minus. Yang minus nggak ada kan? Sudah tidak ada, berarti kalau sudah tidak ada berarti selesai. Ya, perhitungannya selesai. Kita tinggal menentukan di sini. Ya, jadi di sini nilai X2 itu adalah 5, X1 itu 15, ya. S3 52, ya. Jadi X2, X1 dan S3 ini adalah basic variable. Jadi nilainya tidak 0. Ya. Jadi yang namanya basic variable di sini nilainya tidak 0. Ya. Jadi X1, X2 dan S1 dan S3 itu tidak 0. Ya. Nah, yang 0 adalah S1, S2. Ya. S1 dan S2 0 karena dia masuk di non non-basic. Oke, selesai ya. Jadi ini gimana? Paham ya? Jadi kita kembali lagi ke slide yang tadi. Hasilnya adalah 15, 5, 3, 52 kalau untuk S3-nya. 15, 15, 5, 5, X1-nya 15, X2-nya 5, S3-nya 52. Dan berapa nilai Z-nya? Z-nya adalah 95. Gampang kan? Ya. Sama di sini S-nya adalah 95. Dengan nilai Z-nya. Nilai optimumnya, nilai maksimumnya adalah 95. Itu pada saat X1 nilainya 15 dan X2-nya adalah 5. Ya, nilai optimum terjadi di titik itu. Ya. Oke. Paham ya? Semoga paham. Selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk ke slide selanjutnya mengenai degenerasi, unbounded, dan multiple solution. Ya. Untuk kasus BFS yang ada unsur degenerasi ini, ya, itu terjadi jika basic variabelnya, ya, salah satu basic variabelnya itu bernilai 0. Kita tahu bahwa yang dinamakan basic variable itu tidak 0. Kalau 0 namanya non-basic variable. Ya. Sekarang di sini basic variabelnya 0. Ya. Ya, jadi di sini akan ada ini tidak bisa terselesaikan. Ya, untuk kasus seperti ini. Nah, kita ambil contoh. Kita lihat contoh seperti ini. Sudah saya siapkan. Ini ya, misalnya seperti ini. Ya. Di sini ini adalah basic. Ya. Oke ya. Ini adalah basic. Jadi basic ini nilainya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Itu ya. Ini kayaknya kecilan, jadi saya besarkan. Itu ya. Nilai ini tidak sama dengan 0, yaitu X1 tadi kalau dalam BFS itu X1 tidak 0, X2 0. Nah, ini X1, X2 tidak 0, berarti X3 dan X4 itu harus 0. Ya. Jadi X1 0, X1 dan X2 tidak 0, X3 dan X4 itu 0. Karena dia non-basic. Ya. Jadi ini non-basic. Non-basic. Ya. Non-basic. Oke, ya. Non-basic ini tidak sama dengan 0. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau di
yang kalau di slide-slide berikutnya yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang kasusnya di sini adalah yang basic itu salah satunya ada yang 0, yaitu X1 0 nilainya, ya kan? X1 0, dan ini dalam hal ini ya, nilai X1 0, X2 5, begitu ya. Nilai X1 0, X2 5, dan Z-nya adalah 2. Ya, jadi X1 0, X2 5, X3 dan X4 0 karena dia adalah non-basic. Ya, non-basic variabel ya. Dan Z-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan melakukan proses elementary ya. Pertama, kita cari quotient-nya. Quotient-nya di sini 0 di pertama kita cari yang paling most negatif ya, yang paling negatif, yaitu ini. Sehingga ini, kolom X3, karena dia nilai Z-nya itu indikatornya di sini adalah negatif, maka kolom X3 ini adalah sebagai entering variable. Entering variable. Nah, sekarang di antara dua baris ini mana yang quotient-nya itu paling kecil? Ya. Sini 0 per 1, di sini 5 per 0. Ini bukan no quotient karena dia dibagi 0 ya. Dia tidak boleh negatif ya di sini. Ya, jadi ini no quotient ya. Jadi yang paling kecil adalah ini. Ya, 0 dibagi 1 adalah 0. Jadi kita ambil baris yang ini. Nah, ini sekarang menjadi pivot ya. Dua ini menjadi pivot. Tugas pivot adalah mengenolkan bilangan ini dan bilangan ini. Nah, untuk mudahnya, untuk mengenolkannya, ini kita jadikan satu. Ya. Bagaimana menjadikan satu? Dibagi dua atau dikali setengah. Baris ini semuanya dibagi dua atau dikali setengah. Ya, dalam hal ini saya kalikan dengan setengah. Ya, jadi R1 ini semuanya kita kalikan setengah. Nah, sekarang yang tadinya ini X1 ya, karena entering variable-nya adalah X3, maka dia X1 akan depart ya, akan dibuang menjadi X3 ya, jadi X1 menjadi X3 karena dia X3 menjadi entering variable. Lalu baris ke-1 dikali dengan setengah, sehingga yang 1 setengah ya, ini 0 tetap, 2 dikali setengah adalah 1, ini setengah, ini 0, 0 gitu ya. Oke. Ini nggak usah ya, dicoret aja ya. Oke, ini kan udah sama ya. Karena kita sedang melakukan proses row elementary ya. Nah, sekarang selanjutnya apa? Dia sudah satu, lalu dia akan mengenolkan bilangan ini dan ini ya, yang berada di bawah pivot ini, karena dia sebagai pivot ya. Menghilangkan ini supaya jadi 0 bagaimana? Ini dikali minusnya ya kan, ini kan positif, jadi baris pertama dikalikan dengan minus 1 ditambah dengan baris kedua ya. Untuk mengenolkan ini kan negatif, jadi positifnya adalah 4 dikali baris pertama ditambah baris ketiga ini, hasilnya ditaruh di baris ketiga seperti ini ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. 0 semuanya berubah. Oke ya. Nah, jadi di sini Z-nya nilainya adalah 2, X2-nya 5, X3-nya 0 ya. Jadi X1 dan X1 di sini karena dia non basic, dia nilainya 0. X2 adalah 5, X3 adalah 0, X4 dia non basic 0, Z-nya sama dengan 2. Jadi di sini dari proses yang tadinya BFS 1 ke BFS 2,
dia Z tidak mengalami perubahan. Ya, nilai Z-nya ini juga nilai yang lain tuh, nilai yang lain mengalami perubahan enggak? X1 0, X2 5, X3 0, X4 0, Z juga ternyata X1, X2, X3 dan X4 juga tidak mengalami perubahan. Ya, jadi kan kita mau mencari nilai optimum, ya, baik maksimum ataupun minimumnya. Ya, jadi dalam setiap proses BFS harus ada perubahan nilai optimumnya. Dalam ini adalah Z. Z adalah nilai optimum, tapi dia tetap tidak berubah. Oke ya. Nah sekarang ini masih bisa kita lanjutkan, ya. Karena di sini ada di indikatornya ini ada yang nilainya masih negatif, yaitu -1. Ya. Jadi untuk BFS 3 selanjutnya dia di sini menjadi entering variable, ya kan? Nah, entering variable ini lalu kita hitung quotientnya 0 dibagi setengah adalah 0, 5 dibagi min setengah 0 quotient. Berarti ini sebagai pivot untuk BFS selanjutnya, yaitu BFS 3. Ya, ini supaya menjadi 1 dikali dengan 2, ya kan? 2R1 jadi menjadi 1 dan seterusnya, ya kan? Selanjutnya ini 1 ini mengenolkan baris kedua dan baris ketiga dengan cara ini kan min setengah, jadi dikali dengan setengah kali baris pertama ditambah baris kedua, hasilnya ditaruh di baris kedua. Jadi seperti ini, ya. Prosesnya seperti ini. Untuk mengenolkan ini, ya, 1 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Nah, 1 kan nggak perlu dituliskan, bisa aja di sini saya tambahin 1 gitu, tapi nggak perlu dituliskan, ya. 1 kali R1 tambah R3 baris ketiga. Nggak, hasilnya seperti ini. Ya. Nah ini sudah tidak ada yang 0 lagi. Ya, jadi proses selesai setelah BFS yang ketiga. Dan nilainya di sini X1 0, X2 5, X3 0, X4 0, Z-nya 2. Apakah mengalami perubahan? Ya. Yang X2 5. X2 5 yang lain 0, 0, 0 dan Z-nya juga 2. Ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Nilai optimumnya juga tidak mengalami perubahan. Ini yang disebut dengan degenerasi. Ya. Jadi di sini dari BFS 1 ke BFS 2, BFS kan nilai Z-nya itu nggak berubah. Yaitu 2. Ya. Jadi di sini ada cycle. Ya, ada cycle, muter terus dia. Ya. Hasilnya tidak berubah-ubah. Ya. Ada cycle. Ya. Ini adalah kasus ini. Jadi untuk materi ini kita tidak membahas, ada teknik menyelesaikannya, tapi agak kompleks. Jadi ini kita tidak bahas, kita batasi ini. Jadi ya, nah. Oke, paham ya? Jadi tahu aja ini yang namanya degenerasi, ya. Degenerasi itu ada variabel basicnya yang salah satunya adalah 0 ini. Ya, kalau salah satunya 0 maka dia akan muter terus. Ya, kita tidak akan mendapatkan nilai optimumnya. Ya, nilai optimumnya tidak berubah-ubah. Itu yang namanya degenerasi. Oke, ya. Jadi ini ya. Nah, sekarang unbounded solution. Jadi solusinya tidak dibatasi, tidak terbatas. Ya. Bagaimana kasus ini terjadi ketika fungsi objektifnya tidak mempunyai nilai maksimum. Gimana ini maksudnya? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah ada contoh mengenai unbounded solution. Nah, di sini
fungsi objektif tidak mempunyai nilai maksimum. Nah, ini ada contoh. Ya. Z-nya X1, 4X2, X3. Ini constraint-nya, batasannya. Ya, sehingga kalau dibentuk PFS menjadi seperti ini ya. Min 5, 6, min 2, gitu ya. S1, 0, ya. Ini persamaan ini tambah S1, persamaan ini tambah S2, ya. Nah, terus ini min 1, min 4, min 1 ini dapat dari sini. Ya, jadi ini dipindah ke kiri, ya. Bagian kanan ini dipindah ke kiri. Jadi dia min 1, min 4. Ini harusnya plus ini. Ini kan min pindah ke sini, X3 harusnya plus ini. Kalau ngeliat soalnya ya. Oke, begitu ya. Jadi kita lanjutkan, jadi ini harusnya plus 1. Nah, di sini kita pertama mencari yang paling most negatif kan. Jadi ini kita jadikan entering variable ya. Di sini awalnya adalah yang ini adalah S1 S2. Oke ya. Lalu kita cari quotient-nya. Quotient-nya adalah 30 per 6, 12 per 3 ya. 30 per 6 5, 12 per 3 4. Jadi yang paling kecil 4 kan. Jadi ini. Ya, baris ini yang terkecil. Ya, karena entering variabelnya ini, quotient yang terkecil ini berarti ini menjadi pivot ya. Menjadi pivot ya. Pivotnya ya, lalu dilakukan proses ya. Ini kita rubah jadi 1 gitu. Lalu 1 ini nanti mengenolkan yang ini sehingga kita dapat seperti ini. Ya. Nah, di sini entering variabelnya, kalau di sini kita lihat ini yang paling negatif ini. Ya, entering variable. Entering variable. Ini juga entering variable. Nah, di sini ketika kita menghitung quotient-nya, di sini jawabannya adalah no semua. Sini no. Nah, ini juga no. Kenapa no? Karena ini negatif. Ya. Jadi tidak ada quotient-nya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan. Ya. Jadi dua baris pertama di sini itu adalah negatif. Jadi nggak ada quotient-nya. Quotient-nya nggak ada. Nah, jadi ini solusinya adalah solusi unbounded ya. Solusinya tidak terbatas. Unbounded. Oke? Ya. Oke, kita lanjut.